pertunjukan yang sangat menarik yang sudah tertunda selama 2 tahun juga Ibu ya. Boleh silakan Bu. Ya, selamat malam rekan media. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Happy dan semua yang terlibat. Dukungan kami di Batu Budaya Jarum Foundation ini sebetulnya kita sudah tertunda 2 tahun ya. Jadi pada saat kita waktu itu sudah merencanakan semuanya, ternyata pandemi sehingga kita harus menunda pentas ini. Dan kalau untuk kami justru Inggit ini bisa dikatakan merupakan cikal bakal dari perjalanan Titi Mangsa dan juga Batu Budaya Jarum Foundation, karena saya ingat sekali waktu itu berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu itu pertama kali saya dibawa sama Happy melihat pertunjukan Inggit di sekolah SSI ya kan Maman ya, di Bandung. Waktu itu Happy bercerita dengan sangat berapi-api tentang Inggit ini dan juga mimpinya ingin membawa Inggit ini ke pentas besar. Waktu itu saya ingat banget itu dengan pentas yang sangat ala kadarnya ya. Jadi pas kita lagi latihan pun ada kucing lewat gitu ya. Pokoknya itu benar-benar dramatis sekali, saya ingat momen itu. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini bisa membawa kembali Inggit berkolaborasi dengan Kang Afif dengan live orkestra, itu sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kalau untuk kami ini menjadi semangat juga setelah kita 2 tahun pandemi, bisa ketemu lagi sama teman-teman media, terus bisa melihat banyak pekerja seni terlibat di pentas ini. Mudah-mudahan ini juga kedepannya membuat seni pertunjukan di Indonesia itu bernafas lagi, bergerak lagi, berkembang lagi, dan banyak pihak yang terus mendukung seni pertunjukan Indonesia. Itu saja, terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Renita Sari Adrian, Program Director Bakti Budaya Jarum Foundation. Senang sekali melihat perjalanan dari pertunjukan Titi Mangsa sampai akhirnya di malam ini dan juga besok 2 hari pementasan dengan megah, dengan kolaborasi banyak pihak juga ya Teh Happy ya. Luar biasa sekali. Dan semoga juga seni pertunjukan Indonesia semakin baju, semakin bangkit lagi setelah pandemi ini ya. Baik, berikutnya kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Indah C. Agustin selaku perwakilan dari Slip Body. Ibu, mungkin bisa diceritakan juga tanggapannya dan juga bentuk dukungan dari Slip Body dari pertunjukan ini. Silakan. Selamat malam semuanya yang ada di atrium ballroom ini. Pertama juga saya akan mengucapkan selamat kepada Kak Happy. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana sampai dengan hari ini. Mengapa Slip Body menjadi salah satu bagian dari teater ini? Karena ini memang baru pertama untuk kita. Dan kenapa seperti itu? Saya bertemu dengan Caca, dengan Marsha, dan Happy juga. Beliau bercerita bagaimana cerita Inggit ini diawali. Saya sangat terenyuh, dan ternyata pada waktu itu tinggal sejengkal lagi yang seharusnya harus pentas, tapi ternyata ada pandemi yang semuanya sudah siap ya, akhirnya harus tertunda. Dan hari ini selamat karena besok dan besok lusa kita masih ada pementasan lagi, dan Slip Body sangat bangga bisa menjadi salah satu bagian dari kita semua. Saya sangat terharu, dan teater adalah salah satu seni budaya di Indonesia yang jangan sampai kita lupakan. Karena di seusia saya itu kan kadang banyak juga para remaja yang melupakan adanya teater ini, padahal di luar itu semua kita bisa belajar banyak dari para pekerja seni yang ada di Indonesia, begitu struggle-nya mereka, apalagi dengan pandemi ini. Maaf saya agak sedih sih, karena saya juga merasakan bagaimana kemarin pandemi benar-benar membuat semuanya berhenti mendadak. Dan pada hari ini semoga ke depan juga pandemi ini segera berakhir. Hidup pekerja seni di Indonesia, dan kita semua generasi muda juga harus belajar banyak dari para pekerja seni di Indonesia, betapa mereka struggle-nya, betapa mereka kuatnya, dan tetap harus berkarya sampai hari ini. Mungkin cukup segitu.
Baik, kasih. terima kasih Bu Indah. Sangat sekali juga melihat pihak-pihak yang makin mendukung seni pertunjukan di Indonesia supaya semakin maju dan juga hidup para pekerja seni Indonesia. Selanjutnya kita akan lanjut kepada co-producer dan juga sutradara, kepada Mbak Marsha Timothy dan juga Kang Wawan Sofwan. Boleh dimulai dari Mbak Marsha, bisa diceritakan proses produksi dan mungkin keunikan-keunikan yang terjadi, Mbak Marsha? Silakan. Ya, terima kasih, selamat malam semua teman-teman media. Ini pertama kali saya menjadi co-producer untuk pertunjukan pentas yang cukup besar. Wow. Iya. Iya. Boleh tepuk tangan dong untuk Mbak Marsha Timothy. Ini cukup, nggak cukup tapi sangat besar buat saya. Dan kalau keunikan jangan ditanya ya, karena seperti yang kita semua udah tahu, persiapan udah dari 2 tahun yang lalu, sudah bersiap, udah benar-benar tinggal jalan, udah harus berhenti. Tapi saya merasa bangga, dan ingin berterima kasih sama teman-teman semua yang ada di sini, karena saya belajar banyak dari orang-orang yang bertalenta sangat besar yang berada di sini. Saya mendapatkan banyak inspirasi dari semua antusias dan optimis dari semua yang ada di sini. Kenapa saya bisa berada di sini? Tidak lain dan tidak bukan tentunya karena saya jatuh cinta pada seni pertunjukan dan saya dilamar waktu itu sama Happy Salma untuk untuk menjadi co-producer untuk Inggit. Dan sampai hari ini jangan ditanya terharunya kayak apa, senangnya kayak apa, nggak udah bangganya bisa ada di antara orang-orang ini di sini sebagai co-producer. Selama ini saya ada di antara mereka, saya sebagai pemain, tapi terima kasih sudah diterima, terima kasih dengan tangan terbuka diberi kepercayaan untuk berada di posisi ini. Terima kasih Mbak Marsha, luar biasa. Selamat juga untuk Mbak Marsha. Pecah telurnya sebagai co-producer seni pertunjukan, ditunggu karya-karya berikutnya ya. Amin, amin. Amin. Berikutnya Kang Wawan, silakan Kang. Boleh diceritakan proses kreatif dari Inggit ini. Terima kasih. 2 tahun dalam penantian, mencoba untuk tidak berpindah media. Awalnya tergoda untuk pindah platform di online segala macam, tapi kami tetap bersiteguh bahwa ini bukan waiting for Godot. Suatu saat ini pasti akan datang. Cuma kapannya itu yang mungkin kami belum tahu. Hampir 4 kali penundaan, 4 kali latihan, kemudian 1 bulan sebelum main ditunda lagi. Tapi kami tetap yakin bahwa suatu saat ini pasti akan terjadi. Sebagaimana sebuah seni pertunjukan, kami memandang bahwa seni pertunjukan itu tidak hanya melulu tentang pertunjukan di atas panggung, tapi juga ada sebuah interaksi sosial. Saya sangat terharu bukan pada pertunjukannya, tapi pada teman-teman yang datang menonton ke sini berbondong-bondong, memberikan suatu dorongan yang sangat positif, energi yang sangat positif kepada panggung. Dan itu saya pikir modal yang sangat besar untuk seni pertunjukan, bahwa kami bisa berdiri di sini, berdiri di panggung, kemudian kami terjadi kini dan saat ini pula. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dan terus terang kami semua di belakang panggung itu nangis karena dia terharu ya. Ini udah hampir 2 tahun kita nggak pernah begini, kumpul orang berinteraksi, dan saya rasa ini adalah sebuah peristiwa budaya gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah cikal bakal bahwa seni pertunjukan akan tetap berlangsung seperti sekarang dan bahkan sampai 100%, meskipun sekarang masih 50%. Terima kasih. Terima kasih Kang Wawan. Ini pastinya juga ditunggu-tunggu produser sekaligus pemeran dari Inggit Garnasi, Happy Salma. Teh, boleh diceritakan persiapan yang dilakukan dari mungkin 2 tahun yang lalu persiapannya sampai di malam hari ini bisa terlaksana. Boleh, silakan Teh Happy. Makasih banyak Mas Billy, makasih teman-temannya. Dan ini sebenarnya seperti yang Kang Wawan bilang, ini lihat penonton pun juga tidak mau pulang gitu, dan rasanya kita rindu dan kita betul-betul merayakan, dan ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting. Dan saya senang sekali melihat banyak media yang datang. Saya sempat pesimis, sekarang masih ada nggak sih wartawan buat budaya, atau sekarang
mau nggak ya datang, karena kan banyak orang yang hanya mengambil dari caption dan lain sebagainya. Tapi ini memberikan bukti bahwa wah, apa yang kita kerjakan dan teman-teman semua itu, karena jujur mungkin saya berbicara dari sisi produksi dulu ya, dari sisi produser. Saya awalnya dengan Bakti Budaya, Inggit adalah cikal bakal, adalah keberanian pertama saya dari Ibu Renita tentunya, dari Bakti Budaya Jarum, dan dari Kang Wawan juga yang memberanikan diri saya waktu itu jadi produser. Kalau saya tidak ada rasa naif atau nekat, mungkin itu tidak akan terjadi. Kenapa nekat dan naif? Karena seperti tadi dibilang, dengan sangat sederhana tapi kita punya keyakinan dan punya nafas yang panjang. Tadinya pertunjukan ini hanya untuk di kampus-kampus, biasanya undangan untuk kampus-kampus, pertunjukan dengan skala kecil, tetapi kita mendapatkan selalu resensi yang baik, dan itu tadi akhirnya saya bisa membuktikan juga ke pihak sponsor bahwa saya berawal dari aktor sinetron, film atau apapun itu, saya bersungguh-sungguh loh mau menjadi produser. Saya beneran akan setia, dan detik ini saya bisa membuktikan ini 53 produksi yang saya produseri. Itu menandakan bahwa kesetiaan saya dan kesungguhan saya bisa buktikan. Teh, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga untuk Kang Wawan, dan banyak sekali yang terlibat di sini. Marsha Timothy mau menjadi co-producer, buat saya itu energi baru. Dia orang populer yang mau merelakan dirinya belajar dari nol tentang produksi, tentang strugglingnya kita, dan juga Kang Afif mau juga terlibat gitu, Mbak Dian HP, Mbak Teh Ratna, lalu juga teman-teman dari The Resonance, BMS, lalu juga pemain-pemain yang lain, ada Bu Ati, Jessica, ada Desa Pandara, dan tentunya keluarga baru Sleep Buddy. Semoga tidak kapok karena kita membutuhkan semakin banyak yang berkontribusi gitu, dan sulit sekali untuk bisa mewujudkan ini. Yang paling sulit adalah bagaimana untuk setia memotivasi diri, karena apa ya, untuk bisa terus jalan menyatukan energi yang harus sama itu nggak mudah buat saya, apalagi dalam 2 tahun sudah terbiasa orang menonton secara gratis dan secara online. Walau kami percaya energi menonton langsung tidak akan tergantikan, dan hari ini bukti sejarah, saya mampu bisa membuktikan bahwa memang menonton secara langsung tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Online atau apapun itu hanya sebagai alternatif untuk memperlebar. Tidak bisa dipungkiri itu menjadi keleluasaan, tetapi melihat secara langsung energi manusia itu tidak akan tergantikan, sama dengan media yang melihat dan bertemu langsung. Menurut saya itu sangat penting. Itu dari sisi produser. Oh ya, satu saya harus menambahkan yang tidak ada di sini, seperti ada Mas Bian terlibat, ada juga penata busana, ada Hagai Pakan, lalu juga ada Iskandar Ludin, Bulkini, dan ada Rudi Dodo. Banyak sekali orang yang terlibat di sini, ada sekitar 130-an orang. Dan saya percaya ini memang ceritanya sama, karena sumbernya juga sama dari bukunya Ramadan KH. Tetapi gairah dalam bentuk pertunjukan pasti akan selalu berbeda. Dan saya melihat pertunjukan-pertunjukan di luar negeri seperti Sound of Music, Hamlet atau apapun bisa berulang-ulang kali dan tetap melihat ada geliat dan gregetnya. Nah, saya memberanikan diri dengan teman-teman, yuk kenapa tidak? Dan terbukti dalam 2 hari ke depan nanti, tanggal 21 sudah sold out tiketnya, kecuali tanggal 20 masih ada sekitar 15 tiket lagi gitu. Nah, kalau dari sisi pemain, tentu sulit sekali karena sebulan setelah pertunjukan sudah hafal semuanya. Waktu itu kita di Bali, udah ada yang membeli tiket 50% juga ternyata batal. Nah, salah satu kekuatan kami adalah 50% pembeli tiket itu tidak mau refund. Kapan aja deh, pokoknya terserah, yang penting pentas. Jadi walaupun tadinya saya mau mengundurkan diri, mau dibubarkan, mau minta tolong pada pihak sponsor, boleh nggak ya mengerti kalau kita bubarkan gitu. Tapi ternyata kekuatan itu memberi keyakinan, dan teman-teman yang terlibat tetap sama. Nah, untuk saya sulit banget memotivasi saya untuk menghafal lagi gitu. Apalagi ini naskahnya berbeda dari 11-12 pertunjukan yang pernah saya lakukan. Jadi sejujurnya lebih ruwet buat saya, karena saya takut memori muscle saya terbuka dengan apa yang pernah saya ucapkan dulu. Tapi ini berbeda sama sekali. Jadi dari segi keaktoran saya adalah
menempa diri saya untuk membuktikan pilihan profesi saya pada keluarga saya, pada orang-orang di sekeliling saya, bahwa saya harus buktikan bahwa saya harus mengerjakan dengan tuntas gitu. Jadi kalau mau ditanya susah, apalagi ada menyanyi segala, walaupun menyanyinya bersenandung apapun itu, tapi saya jujur sampai keringat dingin, sampai kayak pernah ada momen-momen yang saya benar-benar kayak orang linglung karena saya merasa tidak mampu, tapi saya belajar lagi. Kalau udah menyelesaikan sesuatu harus sampai selesai. Dan untung juga ada Heni Janawati di Bali membantu saya, melatih saya dengan sabar untuk menghafal. Lalu Kang Afif juga, nama sebesar itu ternyata dia bukan orang yang ganas ya, dalam arti dia betul-betul membimbing saya dan memberikan rasa kepercayaan diri. Tentu juga dengan Kang Wawan, Caca dan semua yang lain, dan penyanyi-penyanyi opera yang luar biasa. Itu sih dari saya, pokoknya I love you so much guys, thank you so much dari saya. Terima kasih dan selamat untuk Teh Happy, produser sekaligus pemeran dari pertunjukan Inggit Garnasi pada malam hari ini, melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Happy juga. Seperti kita ketahui, banyak tim yang bekerja sama di belakang panggung, seperti Iskandar Ludin sebagai pimpinan artistik dan skenografer, Rudy Dodo konsultan desain interior, busana oleh Bian dan Tenun Baron, Hagai Pakan sebagai penata busana, serta Yudin Fakhrudin dan aktris Handra Jasa sebagai penata rias, dan juga tentunya ada 3 orang yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Afif Priyatna sebagai konduktor, Ibu Dian HP sebagai komposer, dan juga Ibu Ratna Ayu Budiarti sebagai penulis naskah. Yang sekarang kita akan